Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai dua episode baru dari Daredevil Born Again, yang dimana kedua episode ini sebagai pertanda kembalinya Matt Murdock sebagai Daredevil dan juga Wilson Fisk sebagai Kingpin, serta juga konflik perlawanan kota New York terhadap teror ancaman Muse yang semakin menjadi di kota tersebut. Seperti apa hasilnya? Yuk kita bahas. So Mario Booster, let's break down this video. Won't be in for a few hours. Oh, please do have a seat. My daughter, Kamala, she's in California, and our very own superhero, Miss Marvel. Episode kelima diawali dengan adegan Matt Murdock yang datang ke sebuah bank New York Mutual karena dia dipanggil oleh sang asisten manajer bank yang bernama Yusuf Khan, yang merupakan ayah kandung dari Miss Marvel alias Kamala Khan yang udah pernah hadir di series Miss Marvel tahun 2022. Bahkan dia juga pernah terlibat di film The Marvels ketika invasi Dar-Benn yang berusaha mencuri gelang Kamala Khan yang ditemukan di bulan dan berusaha menaklukkan seluruh alam semesta. Sementara Kamala Khan untuk menjadi sang rekruter untuk merekrut semua berbagai macam superhero muda dalam tim Young Avengers alias Champions. Jadi sekarang Yusuf Khan ternyata bekerja di kota New York dengan menjabat sebagai asisten manajer bank di sana, dan dia akhirnya memanggil Matt Murdock karena firma hukum yang udah ia dirikan ini telah menunggak hutang kepada bank dan sangat tidak profit karena Matt Murdock sebagai pengacara terlalu sering membantu para kliennya yang gak mampu membayar jasanya sebagai seorang pengacara. Yang dimana hal ini sebenarnya membuat kita callback kepada Daredevil trilogi Marvel Netflix dulu, yang dimana ini adalah sebuah visi misi awal Matt Murdock dan juga Foggy Nelson untuk membantu orang-orang yang kurang mampu dalam menghadapi sistem yang menindas mereka karena masalah finansial, termasuk juga kasus White Tiger kemarin yang menghebohkan warga kota New York di sana. Sampai akhirnya Yusuf Khan di sini mengeluarkan sebuah mainan action figure Miss Marvel, yang dimana mainan ini dibuatkan oleh perusahaan mainan yang bernama Funko Pop. Karena kita bisa melihat dari segi bentuk tubuhnya, kepala yang besar, dan juga bagaimana posturnya, ini adalah mainan Funko Pop banget sih, seperti itu ya. Bahkan memang si Funko Pop ini sering mengucapkan berbagai macam tampilan tokoh-tokoh MCU yang akan muncul di project baru mereka. Bahkan Yusuf Khan di episode kelima ini menyebutkan nama Miss Marvel sebagai alter ego putrinya, yaitu Kamala Khan. And our very own superhero, Miss Marvel. Miss Marvel? Dan Matt Murdock sebagai orang yang tinggal di kota New York itu belum pernah mendengar nama Miss Marvel ini sama sekali, karena memang konfliknya masih hanya ada di kota New Jersey City, lokasinya agak berjauhan di tengah kota New York tersebut. Bahkan namanya belum dikenal banyak orang, yang dimana nama aslinya itu adalah Nightlight, yang dimana bertanya sempat hadir menggambarkan dunia internet yang mengundang DOBC untuk membunuhnya sebagai vigilante yang sangat berbahaya di seri solonya kemarin. Dan ketika Matt Murdock pergi dari bank itu, tiba-tiba sekelompok perampok datang ke sana dan berusaha merampok suatu dari brankas bank itu yang berupa sebuah berlian yang sangat mahal. Dan ternyata para perampok ini diperintah oleh seorang bos yang gak kita ketahui siapa namanya. Tapi kira-kira siapakah bos itu? Kemungkinan yang mereka maksud itu adalah Vanessa Fisk, karena sekarang dia menggantikan posisi suaminya sebagai bos kriminal yang mengelola semua geng di berbagai macam lokasi di kota New York tersebut, seperti kita lihat sejak episode pertama. Sampai akhirnya Matt Murdock kembali ke bank itu dan berpura-pura menjadi sandera, dan dia pun akhirnya diinterogasi oleh para perampok di dalam kantor tersebut bahwa dia merupakan anak yang dibesarkan oleh seorang pastor di gereja Katolik, yang dimana ini membuat kita callback kepada season pertamanya di Marvel Netflix dulu, yang dimana setelah dia kehilangan ayahnya Jack Murdock yang dibunuh oleh mafia, akhirnya dia diasuh oleh Father Lantom dari merawatnya hingga menyekolahkannya ke sekolah bidang hukum. Lalu Father Lantom dibunuh oleh Bullseye di season ketiganya ketika Daredevil bersembunyi di gereja
untuk mencari perlindungan dari para polisi yang berusaha untuk memburunya. Dan perampok itu memakai Matt Murdock dengan sebutan Stevie Wonder, yang dimana dia merupakan penyanyi buta yang terkenal di era tahun 1970-an, sama seperti Matt Murdock yang juga dalam keadaan buta. Kemudian ketika Yusuf Khan diminta untuk membuka berangkasnya, dia pun akhirnya menyetujuinya, dan Matt Murdock juga mengikutinya dengan cara minta izin ke toilet. Namun dia berhasil mengalahkan para perampok itu tanpa ketahuan sama sekali. Kemudian akhirnya Yusuf Khan ini dengan tegang mengulur waktu sampai bantuan telah datang, karena dia nggak bisa membuka berangkas itu sama sekali, yang dimana yang bisa membuka itu adalah manajer bank itu sendiri yang tahu kombinasi kuncinya. Tapi dengan cepat Matt Murdock menolongnya dan membuka berangkas itu dengan kekuatan pendengarannya untuk mencoba semua kombinasi dengan cepat agar supaya para sandera itu tidak dilukai oleh para perampok di atas sana. Sampai akhirnya ada detektif yang bernama Detektif Kim yang memimpin jalannya operasi itu, yang dimana dia merupakan mantan rekan dari Detektif Cherry yang sempat hadir di episode pertama, yang dimana akhirnya Kim ini berusaha mengulur waktu dan melakukan penggerebekan di bank tersebut. Sampai akhirnya Matt Murdock berhasil menyelamatkan para sandera tanpa membuka asal-usulnya sebagai Daredevil. Dan ternyata kita menemukan ada juga anak buah para perampok itu yang menyamar sebagai nasabah untuk memberikan sebuah informasi keadaan dari dalam bank tersebut, yang dimana hal ini bisa kita lihat dari gelagatnya dan juga raut wajahnya, emosinya, bahkan kelakuannya tidak menunjukkan rasa panik seperti para nasabah lain. Sampai akhirnya Matt Murdock mencuri satu topeng perampok itu dengan warna merah, yang dimana warna ini sangat cocok dengan Daredevil, dan juga akhirnya dia menyerang sang perampok itu yang tidak menyamar sebagai petugas kepolisian untuk mengelabui para petugas dan juga para tim SWAT yang ada di gedung tersebut. Dan akhirnya Matt Murdock dengan tanggap berhasil mengalahkannya dan juga mematahkan kakinya di jalan kota New York tersebut dan melumpuhkannya di hadapannya. Exactly what kind of a lawyer are you? A really good one. That's one impressive diamond. Yang dimana akhirnya Matt Murdock mendapatkan sebuah apresiasi dari Yusuf Khan, yang dimana akhirnya Yusuf Khan ini memberikan sebuah kelonggaran untuk firma hukum Murdock and McDuffie untuk bisa beroperasi kembali, dan juga mengundangnya untuk makan malam bersama keluarganya di Jersey City, yang dimana kemungkinan Miss Marvel akan tampil di series ini sebagai bentuk cameo-nya. Dan juga Yusuf Khan menyebutkan nama istrinya yang bernama Muliba, yang dimana dia mengatakan bahwa Muliba ini adalah orang yang pandai memasak parata, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada series Miss Marvel, yang dimana Muliba adalah orang yang pandai memasak berbagai macam makanan yang ada di kota New Jersey tersebut. Bahkan hal ini udah kita lihat semenjak pernikahan kakaknya Miss Marvel di episode 2 dan juga episode ketiga kemarin. Dan akhirnya Matt Murdock mengembalikan berlian berharga itu yang diincar oleh para perampok itu sebelumnya di dalam kantung permen di mejanya Yusuf Khan sebagai tanda ucapan terima kasihnya. Oke, sebelum kita lanjut kepada episode ke-6, ada beberapa Easter eggs yang gue temukan untuk episode kelima yang satu ini. Yang pertama ada adegan ketika Matt Murdock menyebutkan "I'm a good lawyer" kepada Yusuf Khan ketika mereka berdua berhasil membuka berangkas itu. Dan dialognya hampir sama ketika Matt Murdock menyelamatkan Peter Parker dari sebuah lemparan batu bata dari para hatersnya dalam film Spider-Man No Way Home tahun 2021. Yang kedua ada sebuah adegan ketika Johnny yang merupakan petugas sanitasi yang terungkap di episode ke-6 yang telah mencuri sandera di bank tersebut, yang dimana dia mengatakan bahwa bank itu bukan menyimpan uang tapi menyimpan sebuah barang yang bisa didepositkan oleh sebuah bank, dan barangnya itu adalah sebuah bola hoki yang ditangani oleh Mark Macer di tahun 1994, yang dimana Mark Macer ini merupakan pemain hoki terkenal yang dimulai karirnya sejak tahun 1974 sampai kepada tahun 2004. Bahkan karirnya udah dianggap legenda oleh semua para fansnya. Yang ketiga ada sebuah adegan ketika Yusuf Khan mengatakan bahwa Kamala Khan putrinya sedang mengunjungi temannya di California,
yang tentu saja hal ini adalah misi Kamala Khan untuk merekrut semua para superhero muda untuk tim Young Avengers. Tapi kira-kira siapakah yang temui di California ini? Kemungkinan orang itu adalah Cassie Lang, putri dari Ant-Man, yang teman sepak terjangnya udah dikenal sebagai vigilante di San Francisco di California, yang dimana dia juga akan menjadi anggota baru bagi tim Young Avengers ini atas perintah Nick Fury. Dan juga pastinya nanti Kamala Khan alias Miss Marvel akan pergi ke kota New York untuk merekrut Angela Del Toro sebagai White Tiger kedua jikalau Angela ini sudah ada pergerakan untuk menjadi pengganti mendiam pamannya Hector Ayala tersebut. Oke? Thou didst establish St. Ives as a judge in the midst of his brethren. He was onto something, Matt. He was investigating something. How many murals in total? 12 confirmed with 18 known. Lanjut kepada episode ke-6, di mana ternyata Kingpin ditemui oleh seorang kepala geng dari Tracksuit Mafia yang bernama Luka, yang dimana dia adalah kepala geng yang udah hadir dalam pertemuannya dengan Vanessa Fish di episode pertama. Dan sekarang dia disuruh membayar ganti rugi sebesar 1,8 juta US dollar karena dia melakukan pembajakan truk di wilayah pribadi geng milik Victor, yang tentu hal ini sangat berisiko tinggi. Yang dimana akhirnya Luka melakukan hal itu dan berusaha berbicara kepada Kingpin di ruangan pribadi wali kotanya. Namun Kingpin tetap pada pendiriannya untuk menagih uang tersebut kepada Victor, dan dia diancam bahwa sekarang dia bukan seorang Kingpin seperti dulu lagi. Kemudian Kingpin bertemu dengan Johnny yang merupakan petugas sanitasi yang mengurus kebersihan di kota New York tersebut, yang ternyata dia juga adalah Sandra yang ada di bank New York tersebut di episode kelima tadi. Dan juga dia melaporkan hal ini kepada Kingpin bahwa semua tembok kota New York itu dipenuhi grafiti untuk mengolok-olok Kingpin sebagai wali kota dan juga vigilantisme yang ada di New York tersebut, yang dimana semua grafiti ini sangat sulit untuk dihilangkan oleh sebuah cara pembersih karena semua bahannya adalah dari darah manusia. Yang dimana tentu hal ini membuat kita callback kepada episode keempat, yang dimana Muse berhasil mencuri beberapa orang untuk disabterannya sampai habis dan juga mencampurkannya dengan bahan kimia, sehingga jadilah sebuah cat untuk ia menggambarkan sebuah grafiti di berbagai macam tembok-tembok di kota New York tersebut. Yang dimana kita menemukan ada beberapa grafiti yang bisa kita breakdown satu persatu di sini. Yang pertama ada grafiti mobility upward alias mobilitas ke atas, yang berarti perpindahan sosial ke tingkat yang lebih tinggi. Yang dimana hal ini menyinggung kepada Kingpin yang awalnya adalah mafia biasa sekarang menjadi wali kota, dengan gambar separuh kota New York yang ada di bawahnya, yang dimana gambar gedung-gedung ini ada pada logo resmi Daredevil Born Again. Yang kedua ada tulisan Vigilante Justice alias keadilan tindakan vigilantisme dengan gambar White Tiger, dan juga ada sayap malaikat di belakangnya dengan corak hitam putihnya, yang berarti Muse sebagai pembunuh berantai ini sangat mendukung ketidakadilan yang dilakukan oleh para kepolisian atas tindakan heroik dari White Tiger yang telah menyelamatkan banyak orang di kota New York tersebut. Yang ketiga ada mural tentang Punisher dengan tulisan Trigger, yang dimana ini menandakan bahwa ada banyak sekali para polisi yang memakai seragam Punisher sebagai bentuk tindakan vigilante mereka sendiri di dalam hukum yang sangat korup tersebut, yang dimana hal ini terjadi ketika kematian White Tiger alias Hector Ayala di episode ketiga kemarin. Yang keempat ada mural Kingpin yang punya wajah setengah king dan juga pin di kanan kirinya, yang menerangkan bahwa bekas mantan mafia ini sekarang menjadi wali kota New York, yang dimana ini udah muncul sejak ending episode pertama ketika Vanessa Fish akhirnya resmi menjadi wali kota baru untuk kota New York tersebut. Dan juga masih banyak grafiti yang lainnya ya, yang dimana totalnya ada 20 grafiti, dan juga catnya itu berisi 60 korban pembunuhan yang dilakukan oleh Muse sepanjang dia berkarir sebagai pembunuh berantai di kota New York tersebut. Kemudian ada sebuah adegan ketika acara penggalangan dana untuk pelabuhan di Red Hook, dan Kingpin sebagai wali kota bertemu dengan berbagai macam anggota dewan, termasuk juga dengan Swordsman alias Jack Dusquin, yang dimana dia merupakan ayah angkat Kate Bishop dalam series Hawkeye kemarin. Yang dimana Jack juga nggak setuju kalau proyek ini harus dikerjakan dengan uangnya begitu banyak, karena hal itu sangat penting dan juga nggak ada pengaruhnya sama sekali. Dan juga Jack sangat nggak setuju dengan adanya hukum anti vigilante,
karena dia sendiri juga adalah vigilante yang sempat membantu Kate Bishop ketika menghadapi para anggota Tracksuit Mafia dalam series Hawkeye final episode. I'm surprised you'd even raise that specter. Bye-bye, Gracie Mansion. That's a threat. It's a warning. Kemudian ada sebuah adegan ketika Muse menggambarkan sebuah mural di tembok kota. Dia tiba-tiba didatangi oleh para gadis untuk mengajaknya berfoto dengannya. Karena nama Muse ini udah dikenal oleh banyak orang karena mural yang ia gambar. Tapi yang gak mereka ketahui adalah bahwa Muse ini adalah pembunuh berantai yang kejam di kota New York tersebut. Dan di mana adegan ini hampir sama dengan versi komiknya yang terjadi dalam komik Daredevil is nomor 598 yang dirilis pada tahun 2018. Cuman bedanya adalah mereka berfoto dengan Muse di komiknya. Sedangkan di MCU mereka langsung dibunuh oleh Muse dan dijadikan sebagai mahakaryanya di tembok kota New York tersebut sebagai sebuah ancaman. Lalu hasilnya akhirnya dilaporkan oleh Daniel Blake tentang dua gadis yang tewas yang dibunuh oleh Muse dengan mahakaryanya yang sangat bagus banget. Dan juga kita menambahkan ada sebuah tulisan Liberty dengan wajah Muse serta kota New York yang terbakar di atasnya. Dan juga di atasnya ada sebuah tulisan selfie yang dimana sebenarnya Muse mengabulkan permintaan mereka untuk selfie bersama, namun dalam keadaan yang mengenaskan dan juga tewas di tempat. Beralih kepada kantor firma hukum Murdoch and McDuffie yang dimana akhirnya Matt Murdock ditemui langsung oleh Angela Del Toro yang merupakan keponakan dari Hector Ayala alias White Tiger dari episode ketiga sampai kepada episode keempat, yang dimana ternyata dia kabur dari sekolahnya dan akhirnya dia memberikan sebuah petunjuk kepada Matt Murdock dan juga mengungkapkan bahwa 2 hari sebelum kematian Hector Ayala, ternyata dia menemukan sebuah petunjuk untuk membunuh Muse, yang dimana hal ini membuat Matt Murdock ingat kepada perkataan Hector Ayala di penjara, yang dimana dia mengatakan kepada Matt bahwa ada banyak orang menghilang di kota New York dan orang-orang tidak peduli mengenai hal itu. People going missing, no one seems scared. Yang dimana hal ini mengarah kepada Muse, yang dimana dia adalah bunuh berantai yang selalu menculik orang-orang di kota New York untuk disap darahnya, yang akan dijadikan sebagai sebuah cat untuk mural di kota New York sebagai hasil mahakarya seninya. Dan juga hal ini terjadi di ending episode ketiga Daredevil Born Again ketika White Tiger mendengarkan ada gadis yang berteriak untuk minta tolong kepadanya. Kemungkinan itu adalah korban dari Muse yang berusaha untuk minta tolong. Tetapi ketika dia mencari sumber suaranya, tiba-tiba dia dibunuh oleh seorang yang pakai seragam Punisher yang berada di sekujur tubuhnya. Dan juga Angela juga menemukan sebuah markas rahasia Muse yang berada di terowongan kereta api bawah tanah, yang dimana berita ini tersebar dari mulut ke mulut seorang yang pernah melihat Muse beraksi di kota New York tersebut. Tapi Matt Murdock gak menggubris mengenai hal itu. Akhirnya dia minta tolong kepada Angela untuk bersabar dan menerima semua keadaannya. Tapi ternyata di malam itu Angela nekat untuk membunuh Muse dengan caranya sendiri, sambil dia memakai amulet harimau pemberian dari Hector Ayala dari episode keempat kemarin. Namun malahan Muse berhasil menangkapnya dan berusaha untuk mengisap darahnya untuk sebagai bahan uji coba chatnya tersebut. Dan ternyata Matt Murdock siap untuk kembali sebagai Daredevil dengan pakai kostum merahnya kembali seperti kostum yang udah pernah ia pakai ketika pasca kematian Foggy Nelson pada episode pertama. Sampai pada akhirnya Daredevil berhasil mengalahkan Muse di markasnya sendiri dan hampir membunuhnya dengan tongkatnya. Yang dimana hal ini disebabkan karena kemarahan Matt Murdock yang berjuang mati-matian untuk berpihak kepada sistem hukum yang legal. Tapi justru itu memperparah keadaan untuk warga kota New York yang kurang mampu dalam segi hal finansial. Yang dimana hal ini udah kita lihat semenjak episode kedua sampai kepada episode keempat pasca dia bertemu dengan Punisher kembali untuk membuka semua pemikiran dia tentang semua ini. Tapi Daredevil tetap pada pendiriannya. Dia nggak membunuh semua lawan-lawannya termasuk Muse yang ada di hadapannya. Dan dia berhasil menyelamatkan Angela Del Toro dan mengantarkannya pulang ke rumahnya kembali. Di situ kita mendapatkan ada beberapa lukisan Muse yang dipajang di beberapa spot di terowongan tersebut. Dan juga ada beberapa mayat yang digantung di atasnya sebagai bentuk wadah darah cadangan jika dia kehabisan bahan utama untuk membuat karya muralnya dengan darah manusia. Yang dimana hal ini persis dengan versi komiknya.
Ditambah lagi, di lain sisi, Kingpin itu menahan amarahnya karena permasalahan di kantor wali kota dan juga berbagai macam tekanan warga kota New York. Akhirnya dia menyiksa Adam, selingkuhan Vanessa yang ia sekap selama ini di basement rumahnya, sambil mengatakan bahwa Vanessa adalah miliknya seorang, bukan milik orang lain. Nitiman hal ini sebagai tanda bahwa Kingpin berusaha untuk mendapatkan kembali cintanya Vanessa sebagai bentuk ambisinya demi mendapatkan cinta lamanya kembali. Dan juga kita bisa melihat gaya pertarungan Kingpin ini sama banget dengan versinya Marvel Netflix dulu, karena maaf ya, di proyeknya Hawkeye series ketika Kingpin melawan si Kate Bishop di akhir episode, sepertinya kayak ditonton oleh pihak Disney ya, seolah-olah Disney ini takut untuk memberikan sebuah kebrutalan yang ada kepada para penonton untuk series Hawkeye tersebut. Tapi ternyata hal itu akhirnya diprotes oleh semua para fans Marvel karena Kingpin berhasil di-nerf oleh semua pihak MCU. Karena saat itu konsep Daredevil MCU ini akan diribut ulang oleh Disney dengan plot cerita yang penuh jokes dan juga fun seperti dalam komik Daredevil versi funny. Tapi dikarenakan sebuah desakan para fans yang ingin menunjukkan kisah Marvel Netflix ke Disney ini, akhirnya Marvel Studios menyetujuinya dan mereka memutuskan untuk melanjutkan sebuah proyek sequel kepada semua tokoh-tokoh Marvel Netflix ini, termasuk juga dengan Daredevil versi Charlie Cox yang satu ini ya. Makanya penampilannya berbeda banget dengan serial She-Hulk tahun 2022 kemarin, dikarenakan adanya perubahan besar ide cerita dari Kevin Feige dan juga pihak Disney untuk menampilkan kisah Marvel yang jauh lebih dewasa dan juga mengembalikan para fans Marvel Netflix dulu ya. Di lain sisi, akhirnya Kingpin mengumpulkan berbagai macam orang-orang untuk menjadi anggota Task Force Anti-Vigilante untuk memburu semua para vigilante bertopeng, termasuk dengan Muse ini sendiri, yang ternyata semua polisi itu adalah para polisi korup yang namanya dicoreng di kota New York tersebut. Yang dimana salah satunya adalah seseorang yang bernama Cole North yang merupakan musuh buyutan bagi Daredevil dari instansi kepolisian di kota New York yang terjadi dalam komik Daredevil volume 6 isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 2019, yang dimana Cole North ini adalah letnan kepolisian yang ada di kota New York tersebut, yang dimana akhirnya dia menjadi pemimpin bagi kesatuan anti vigilante untuk memburu semua para penjahat bertopeng yang ada pada kota New York tersebut, termasuk juga dengan Daredevil dan juga Spider-Man yang pernah menjadi bahan perburuannya. Bahkan Cole North ini sempat pakai kostum Punisher dibocorkan di set syuting untuk Project Daredevil Born Again yang satu ini. Apakah jangan-jangan dia adalah pelaku di balik penembakan White Tiger di episode ketiga kemarin? Bisa jadi ya, karena armor dan juga postur tubuhnya ini sama banget dengan versinya episode ketiga kemarin. Wow, akhirnya Kingpin udah resmi membentuk sebuah satgas anti vigilante untuk membunuh semua berbagai macam superhero yang ada di kota New York tersebut, termasuk juga dengan Daredevil dan juga Spider-Man serta Miss Marvel yang udah resmi hadir di Project Daredevil Born Again yang satu ini. Dan kemungkinan di episode berikutnya ini pasti akan jauh lebih panas lagi cuy. Wow, makin mantap ya. When you need to get the job done, it requires a little. I brought you here because of your skill. Consider yourself founding members of my anti-vigilantes. Take it away from you. Wasn't that right? Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai video yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya.